Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi termodinamika teknik kimia lanjut ya. Jadi materi yang akan saya bahas yaitu tentang solution thermodynamics ya. Jadi mungkin ini topik sudah sedikit dibahas oleh Pak Hengki. Saya akan sedikit mereview lalu akan melanjutkan dengan konsep yang baru ya hari ini. Jadi kita akan review tentang chemical potential ya, potensial kimia, partial properties, fugasitas, dan konsep yang penting kita bahas hari ini yaitu konsep residual properties dan excess properties. Nah, di sini kita review sedikit ya tentang fundamental property relation khususnya untuk perubahan energi bebas Gibbs ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa besaran-besaran termodinamika itu tidak bisa diukur secara mutlak ya. Yang kita bisa ukur itu hanya perubahannya. Begitupun dengan perubahan energi bebas Gibbs gitu ya. Itu kita bisa deteksi gitu ya, kita bisa ukur lewat perubahan tekanan, perubahan temperatur. Ya, jadi ini untuk sistem yang tertutup ya. Untuk sistem yang tertutup kita bisa tuliskan gitu ya. Jadi di sini Ng itu menyatakan jumlah mol dikalikan dengan energi bebas Gibbs molar. Jadi dNg sama dengan kalau misalkan terhadap perubahan tekanan kita punya suku dou Ng per dou P pada Tn konstan. Ya, itu pada perubahan dP ya, perubahan temperatur, perubahan tekanan. Sedangkan pada perubahan temperatur itu dou Ng per dou T pada Pn konstan kali dt. Ya, dari definisi gitu ya, kita tahu kalau dou Ng per dou P itu akan sama dengan Nv. Ya. Dan dou Ng per dou T pada Pn konstan itu sama dengan minus Ns. Jadi sekarang kita bisa tuliskan perubahan dNg itu sama dengan NVdP dikurangi NSdt. Dan ini untuk sistem tertutup ya, sistem tertutup. Untuk sistem tertutup tanpa adanya reaksi kimia ya. Sekarang kita tinjau kalau misalkan untuk single phase ya, sama yang di atas juga untuk single phase ya. Ini single phase dan open system ya. Open system itu berarti ada perubahan jumlah mol ya. Dan di sini kita bisa definisikan ya perubahan energi bebas Gibbs ya. Itu kita bisa nyatakan atas sama di atas perubahan tekanan, perubahan temperatur, dan di sini ada perubahan terhadap jumlah mol ya. Dan perubahan jumlah mol ini ya kita lihat per komponen. Jadi di sini DNI ini menyatakan I-nya itu menyatakan komponen. Jadi apakah ada komponen A, B, C, D, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalkan untuk biner berarti kita akan punya dua suku ya terhadap DNA dan DNB. Dan perhatikan ya suku yang dou Ng per dou Ni pada Nj konstan ini yang kita kenal dengan besaran molar parsial. Ya, jadi ini salah satu besaran molar parsial yaitu energi bebas Gibbs molar parsial. Jadi untuk single phase open system kita punya perubahan energi bebas Gibbs dNg sama dengan dou Ng per dou P pada Tn konstan kali dP ditambah dou Ng per dou T pada Pn konstan kali dt ditambah sigma ya, karena kita punya komponennya itu lebih dari satu ya, minimal biner. Jadi di sini kalau misalkan ini dNi ya, dan terhadap kita sigmakan, jadi kalau misalkan kita punya dua komponen berarti ini akan menjadi dou Ng per dou Na pada Pt dan Nb konstan gitu ya, DNA plus gitu ya, ditambah yang B dou Ng per dou Nb pada Pt dan Na konstan dNb. Oke, jadi ini besaran molar parsial ya, energi bebas Gibbs molar parsial. Dan sekarang kita definisikan ya, perubahan energi bebas Gibbs molar parsial dou Ng per dou Ni pada Pt Nj konstan ya, pada komponen mol komponen yang lainnya konstan itu sama dengan potensial kimia. Jadi ini definisi potensial kimia. Jadi potensial kimia itu tidak lain, tidak bukan adalah perubahan energi bebas Gibbs molar parsial ya. Jadi dou Ng per dou Ni pada Pt Nj konstan. Oke, sekarang jadi kita bisa menuliskan ya hubungan dNg sekarang gitu ya pada
sistem yang terbuka tadi gitu ya, kita masukkan sekarang definisi dou ng per dou ni pada PT NJ konstan itu sama dengan mu i. Jadi sekarang kita dapatkan, jadi kita ganti saja simple. Jadi kita dapatkan di sini sigma dari i sama dengan 1 sampai n gitu ya, mu i dni. Ya. Jadi sekarang kita punya bersama lengkapnya dng sama dengan nvdp kurang nsdt ditambah sigma mu i dni. Kalau misalkan untuk n sama dengan 1, jadi saya akan punya di sini gitu ya, dg sama dengan vdp kurang sdt sigma mu i dxi ya. Jadi ini kita ambil kalau misalkan molnya sama dengan 1 ya. Molnya sama dengan 1 kita bisa ambil terhadap fraksi mol. Jadi di sini kalau molnya 1 kan berarti Ni itu sama dengan gitu ya, sama dengan Xi gitu ya, dikali N total, dan N totalnya itu 1 ya, berarti Ni sama dengan Xi. Oke, jadi sekarang saya bisa tuliskan terhadap fraksi mol Dg sama dengan Vdp kurang STT ditambah sigma mu i dxi. Jadi kita punya sekarang energi bebas chips itu merupakan fungsi dari tekanan, temperatur, dan fraksi mol ya, X1, X2, dan seterusnya. Jangan lupa di sini V itu sama dengan dou G per dou P pada Tx konstan, S itu dou G per dou P pada Px konstan. Dan sekarang ini definisi saja ya. Kalau properties dari solution kita tuliskan itu M gitu ya. Kalau partial properties itu Mi bar, dan kalau pure species properties itu Mi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan kita tinjau chemical potensial dan keseimbangan fasa ya, ini untuk sistem tertutup kita punya 2 fasa. Jadi kita tuliskan dng pada fasa alfa dan dng pada fasa beta ya, berdasarkan persamaan yang tadi kita tuliskan di slide sebelumnya. Dan di sini saya bisa tuliskan ya dng alfa, dng beta sebagai berikut. Lalu kita punya gitu ya, ini kita gunakan sifat N kali M itu sama dengan Nm pada alfa dan Nm pada beta. Jadi ini peneracaan seperti peneracaan massa ya. Jadi ini properties secara total ya, N kali M itu sama dengan yang terpisah di fasa alfa dan yang ada di fasa beta. Jadi sekarang kita gabungkan ya. Jadi kita gabungkan, kita tambahkan dng itu sama dengan dng alfa ditambah dng beta. Jadi kita tambahkan kedua persamaan ini sehingga kita bisa dapatkan ini. Oke. Dan dari sini ya kita boleh kalau misalkan untuk mass balance ya, jadi ini kita bisa dapatkan dni alfa ya, itu sama dengan minus dni beta. Jadi pada keseimbangan saya akan bisa dapatkan ya pada TP yang pada kondisi temperatur dan tekanan di mana dalam kondisi keseimbangan ya, potensial kimia setiap komponen itu akan sama. Oke, sekarang kita melihat definisi partial molar properties gitu ya. Jadi partial molar properties itu Mi bar sama dengan di definisi ya, dou Nm per dou Ni pada Pt dan Nj konstan. Dan khusus untuk energi bebas chips molar parsial gitu ya, itu didefinisikan sebagai potensial kimia. Ya. Jadi secara umum kalau untuk thermodynamic property M gitu ya, bisa G, bisa H dan seterusnya, itu merupakan fungsi dari perubahan tekanan gitu ya, perubahan temperatur dan perubahan mol. Jadi secara umum dnm sama dengan n kali dou m per dou p pada Tn konstan kali dp ditambah n dou m per dou t pada Pn konstan dt ditambah sigma Mi bar dni. Ingat Mi bar ini merupakan besaran molar parsial. Sekarang kita bisa tuliskan ulang. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung gitu ya, besaran M gitu ya, itu dari besaran masing-masing besaran molar parsial, kita bisa ikuti penurunan sebagai berikut ya. Jadi dnm sama dengan n dou m per dou p pada Tn konstan kali dp tambah n kali dou m per dou t pada Pn konstan dt ditambah sigma Mi bar dni. Dan ini kita lakukan
aturan hasil kali ya di ruas kiri sehingga kita dapatkan seperti ini. Dan ini di ruas kanannya kita uraikan NI itu sama dengan XI kali N ya, XI kali N. Jadi kita dapatkan di suku ruas kanan, seperti ini. Lalu kita atur ulang persamaannya, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga kita dapatkan persamaannya ini sama dengan 0 seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa perhatikan ya, kalau misalkan ini 0 berarti suku yang pertama gitu ya, ini sama dengan 0 gitu ya. Ini sama dengan 0. Terus suku yang kedua juga ini sama dengan 0. Jadi sekarang saya bisa dapatkan dari grup yang pertama itu DM sama dengan sigma XI DM I bar ditambah sigma MI bar kali DXI. Dan dari yang blok yang kedua saya dapatkan persamaan N kali M sama dengan sigma NI MI bar. Dan di sini persamaan yang pertama ini kita namakan dengan persamaan Gibbs-Duhem ya. Jadi untuk menghitung mixture properties dari partial properties kita bisa gunakan persamaan yang ini. Oke, sekarang kita lihat lebih lanjut. Jadi kalau misalnya untuk sistem biner gitu ya, saya bisa dapatkan M sama dengan X1 M1 bar ditambah X2 kali M2 bar. Dan ini DM saya turunkan ya. Berarti ini X1 DM1 ditambah M1 DX1 tambah X2 DM2 ditambah M2 DX2. Nah, sekarang kita ini coret karena Gibbs-Duhem ya. Jadi kita bisa dapatkan DM sama dengan M1 bar DX1 ditambah M2 DX2. Karena ini biner, X1 plus X2 itu praksimol ya. X1 X2 sama dengan 1. Jadi saya bisa dapatkan DM per DX1 sama dengan M1 bar kurang M2 bar. Jadi sekarang saya substitusi, gabungkan dua persamaan ini, saya akan bisa dapatkan, saya bisa menghitung partial molar properties gitu ya, M1 bar dan M2 bar dari solution properties M ya, sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita tinjau kembali untuk energi bebas Gibbs ya, seperti yang tadi kita turunkan. DNG itu sama dengan NVDP kurang NSDT ditambah sigma GI bar DNI ya. Sekarang kita gunakan Maxwell relation. Jadi saya kira kita sudah familiar dengan Maxwell relation. Jadi kita anggap persamaan diferensial ini persamaan diferensial yang eksak ya. Jadi dari materi tek gitu ya, yang pernah kalian pelajari saat S1, ini persamaan diferensial eksak. Jadi kita dapatkan sekarang dou V per dou T pada Pn konstan itu sama dengan minus dou S per dou P pada Tn konstan. Itu yang pertama ya. Jadi ini suku dP terhadap suku dt kita eksakan. Lalu yang selanjutnya kita eksakan hubungan yang partial molar properties dengan temperatur ya, dengan yang ini yang kita dapatkan sekarang persamaan yang kedua. Jadi dou GI bar per dou T pada Pn konstan itu sama dengan minus dou NS per dou NI pada PT dan NJ konstan. Dan yang terakhir dou GI per dou P pada Tn konstan itu sama dengan dou NV per dou NI pada PT NJ konstan. Dan hubungan yang kedua ini menghasilkan ya, dou GI bar per dou T pada Px konstan itu sama dengan minus SI bar. Jadi ini entropi molar parsial ya. Dan dou GI bar per dou P itu sama dengan volume molar parsial dari I, yaitu VI bar. Jadi sekarang kalau begitu kita bisa tuliskan DGI bar itu sama dengan VI bar DP dikurang SI bar DT. Perhatikan bar di sini menyatakan besaran molar parsial. Jadi dengan cara yang sama saya juga bisa menyatakan besaran termodinamik yang lain, contohnya untuk entalpi. Kalau ini besaran entalpi sistem ya, H sama dengan U plus PP, saya bisa tuliskan dalam bentuk besaran molar parsial. Untuk entalpi juga berlaku ya, HI bar sama dengan UI bar ditambah PVI bar. Dan ini semua besaran molar parsial. Dan sekarang kita definisikan ya, kita dari definisi chemical potensial kita punya mu I sama dengan dou NG per dou NI pada PT NJ konstan. Dan ini juga menyatakan fundamental criterion untuk kesetimbangan fasa ya. Jadi sekarang kalau misalkan kita kaitkan gitu ya, kita kaitkan dengan energi bebas Gibbs gitu ya.
Jadi sekarang kita bisa tuliskan di sini gitu ya, GI itu sama dengan suatu fungsi temperatur dikalikan RT ln FI. Ya, jadi ini FI ini yang kita kenal dengan istilah fugasitas ya, dan ini satuannya sama dengan tekanan. Jadi sekarang ini kita punya ya, kalau misalkan kita punya pada kondisi ideal, kita punya hubungan DG sama dengan VDP. Dan dari situ kalau misalkan kita integrasi, kita dapatkan untuk energi bebas Gibbs kondisi gas ideal, kita dapatkan suatu fungsi temperatur ditambah RT ln P. Ini kondisi ideal ya. Kalau kondisi non ideal, kita dapatkan, kita ganti saja gitu ya, P-nya dengan FI. Gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kita ingin kita selisihkan gitu ya, antara yang kondisi non ideal dan kondisi non ideal kurangi dengan kondisi ideal gitu ya. Untuk energi bebas Gibbs kita punya GI kurang GI gas ideal. Ya. Ini sama dengan RT ln FI per P. Dan FI per P ini ya yang kita namakan dengan koefisien fugasitas.